Audio Jungle. Audio Jungle. Sepak bola tak lepas dari kontroversi. Bisa dibilang kontroversi inilah yang mencakup banyak elemen, mulai dari yang terjadi langsung di lapangan hingga ke ranah federasi. Berikut ini adalah salah satu kasus sepak bola yang paling viral di Indonesia. Dan wasit Agus Fauzan Arifin meniup peluit panjang. Pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 berujung duka. Sebanyak 135 orang dikabarkan meninggal dunia pasca terjadinya kerusuhan setelah pertandingan selesai dan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya. Kekalahan tersebut memicu kekecewaan para supporter hingga berakhir anarkis. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Arema menjadi kali pertama setelah penantian 23 tahun. Meski begitu, hal ini meninggalkan kekecewaan bagi kubu tuan rumah Arema FC. Pasalnya, kekalahan di kandang sendiri ini menjadi pertama kalinya. Tragedi Kanjuruhan menjadi luka terdalam dalam sejarah sepak bola tanah air Indonesia pada 2022. Sebanyak 135 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka akibat peristiwa yang terjadi pasca pertandingan Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 dan yang cukup kelam pada Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Insiden ini berawal ketika peluit panjang dibunyikan wasit yang menandakan pertandingan sudah selesai dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Persebaya saat itu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membeberkan kronologi sebelum hingga terjadinya kericuhan yang menewaskan 135 orang di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur. Menurut Kapolri Jenderal Listio, kejadian berawal dari panitia pelaksana yang mengajukan izin terkait pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2020 pukul 8 malam sejak 12 September 2020 ke Polres Malang. Listio mengungkapkan tembakan gas air mata dilepaskan oleh 11 personel, 7 tembakan ke tribun selatan, 1 tembakan ke tribun utara, dan 3 tembakan lainnya ke lapangan. Hal ini mengakibatkan para penonton terutama di tribun panik dan merasa pedih, kemudian berusaha meninggalkan arena. Posko Postmortem Crisis Center di Malang merilis data korban meninggal tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang terjadi pada hari Sabtu 1 Oktober 2022. Tercatat ada 131 korban meninggal per hari Selasa 4 Oktober 2022, pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Secara rinci, sebanyak 39 korban meninggal merupakan anak usia di bawah 17 tahun, kemudian ada 80 orang dewasa berusia 18 sampai 64 tahun yang menjadi korban meninggal. Sementara itu, sebanyak 12 orang korban meninggal tidak teridentifikasi usianya. Sementara itu, Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang biasa disingkat PSSI menjatuhkan sanksi kepada klub Arema FC atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Arema FC dianggap bersalah atas peristiwa terjadinya Kanjuruhan yang menyebabkan 125 orang meninggal dunia. Sidang perdana 5 tersangka tragedi Kanjuruhan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin 16 Januari 2023. Namun, tim gabungan Aremania dan aktivis hak asasi manusia pun mencatat ada sejumlah kejanggalan yang terjadi. Lalu, sidang dilanjutkan pada hari Kamis 19 Januari 2023 dengan menghadirkan 2 terdakwa ketua Panpel Arema. Di hari Jumat 20 Januari 2023, sidang pun dilanjutkan. Pada sidang tersebut diagendakan ekspresi 3 terdakwa anggota Polri untuk membacakan nota keberatan. Salah satunya minta bebas dari segala dakwaan. Terdapat
kejanggalan-kejanggalan pada sidang perdana kasus Kanjuruhan. Yang pertama yaitu sidang dipindahkan ke Surabaya. Yang kedua yaitu Aremania dilarang datang. Dan yang ketiga yaitu keluarga dihalang-halangi. Yang keempat yaitu dilarang live streaming. Yang kelima, pasal dakwaan tak tepat. Yang keenam yaitu ASN Polri menjadi pengacara terdakwa. Peristiwa Kanjuruhan merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan tidak menjalankan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada kasus Kanjuruhan yaitu penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan penembakan gas air mata, penggunaan simbol-simbol yang dilarang, dan adanya fasilitas kendaraan barakuda di dalam Stadion Kanjuruhan. Peristiwa itu menewaskan 135 orang dan melukai ratusan korban. Terjadi ketika supporter berdesak-desakan hendak keluar karena panik menghindari penembakan gas air mata yang ditembakkan aparat ke arah tribun setelah penonton memasuki lapangan atas kekalahan Arema FC dengan skor akhir 2 dan Persibaya dengan skor 3 untuk kemenangannya. Berdasarkan berita Detik News pada Kamis 23 Februari 2023, 3 polisi terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan dituntut 3 tahun penjara karena melanggar pasal 359 KUHP yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kelalaian. 3 polisi tersebut yang pertama, Wahyu Setio Pranoto, ex-kepala bagian operasional Polres Malang, yang kedua Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang, dan yang ketiga Hans Darmawan, ex-Danki 3 Brimob Polda Jatim. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.